Sudah saya singgung di dalam percikan hikmah sebelum ini bahwa syariah itu sesungguhnya lebih luas dari fiqh. Tapi memang meskipun dia mencakup akhlak, mencakup kalam, mungkin mencakup siasah atau politik, mungkin mencakup prinsip-prinsip Islam di dalam ekonomi, hal-hal yang mencakup hukum, ya. Syariah ini tentu harus dirumuskan dengan melibatkan prinsip-prinsip istimbat hukum, prinsip-prinsip penyimpulan hukum, gitu ya. Nah, prinsip-prinsip penyimpulan hukum ini sesungguhnya tidak sesederhana itu. Sebagian orang misalnya hanya mengutip ayat Al-Quran, ya, kadang dibaca dari terjemahan atau membaca hadis, kadang dari terjemahan, dan terus begitu saja menyimpulkan sebuah hukum dari situ. Ini adalah suatu kesalahan besar. Pertama, yang boleh berijtihad, beristimbat, itu adalah mujtahid. Orang yang mempunyai syarat-syarat untuk melakukan istimbat hukum atau berijtihad. Dia harus punya pengetahuan bahasa Arab yang cukup, ya. Dia harus memahami prinsip-prinsip ijtihad, ya. Dan yang tidak boleh dilupakan, dia juga harus memiliki akhlak yang baik, yang menyebabkan dia bisa berpikir jernih dengan hatinya, ya, dan betul-betul bisa menyimpulkan hukum yang pas untuk suasana yang di dalamnya hukum itu akan diterapkan, ya. Jadi sebagaimana seorang sufi wajib melandaskan perjalanan tasawufnya kepada syariah, seorang ahli hukum, ya, yang berusaha merumuskan syariah juga haruslah seseorang yang memiliki adalah, memiliki akhlak dan kematangan spiritual sebagaimana kaum sufi. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan yang ideal, ya, ahli fikih yang luar biasa dan juga sufi yang sangat warok. Tapi paling tidak aspek-aspek itu harus ada dan terintegrasi bahkan di dalam diri seorang ahli ijtihad atau ahli istimbat hukum. Itu dari segi syarat mujtahidnya sudah sulit. Kemudian nanti di dalam menggunakan Al-Quran dan hadis. Misalnya di dalam Al-Quran itu untuk memahami satu ayat kita harus paham prinsip perbedaan antara yang am dan khas, yang umum dan yang spesifik, yang mutlak, ya, ayat-ayat yang bermakna mutlak berlaku tanpa syarat, dan yang muqayyad, ya, yang terikat dengan suatu pengertian atau konteks tertentu, ya. Persoalan konteks juga penting, bahwa untuk memahami ayat Al-Quran atau hadis kita harus lihat konteksnya, ya. Kita harus lihat konteksnya. Nah, belum lagi nanti ketika kita sedang berproses di dalam melakukan penyimpulan hukum, nanti ada hal-hal lain lagi yang harus kita libatkan di situ. Misalnya persoalan illah, ya, bahwa setiap hukum di dalam Al-Quran itu perlu dilihat apakah dia ada illahnya, ya. Illahnya apa? Illah itu alasan berlakunya suatu hukum. Illahnya apa? Apakah illah itu ada atau tidak? Kalau illah itu tidak ada, maka ayat itu tidak berlaku, ya. Misalnya begitu. Illah itu bisa bersifat mansus, ada di dalam Al-Quran itu sendiri, atau bisa dirumuskan di luar Al-Quran itu sendiri. Nanti juga ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Kadang-kadang ada suatu hukum tertentu karena alasan yang disebut sebagai maslahah, ya, kebaikan umum, atau untuk mencegah kemaksiatan, ya, ada yang disebut istihsan dan lain sebagainya, itu juga harus diperhitungkan. Nah, yang terakhir adalah bahwa ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan istimbat hukum itu. Itu yang disebut sebagai maqasidus syariah, menjaga harta, ya, menjaga nyawa, menjaga keturunan, dan lain sebagainya, yang menuntun seorang mujtahid itu untuk membawa ijtihadnya ke arah yang disebut itu. Fadlur Rahman misalnya menulis buku tentang nilai-nilai moral dalam Islam yang harus menjadi puncak dari ijtihad hukum, misalnya keadilan, ya, kasih sayang. Nah, jadi di dalam syariah itu juga terlibat banyak faktor yang menjadikan ijtihad ini harus dilakukan oleh para ahlinya,
dan mempertimbangkan banyak hal, tidak seperti yang kadang diambil oleh sekelompok umat Islam yang begitu saja membaca Al-Quran secara literal dan kemudian menjadikan itu hukum. Jika ini yang dilakukan, bisa terjadi berbagai kekacauan. Terima kasih.